Adik-adik, teman-teman, dan sahabat pendidikan semua, ini adalah materi terakhir dalam video pembelajaran kita mengenai ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Nah, terima kasih bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan jika kalian rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like setiap videonya dan jangan lupa di-share dan bagikan kepada teman-teman terdekat. Terima kasih. Halo adik-adik, teman-teman, dan sahabat pendidikan semua. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, ini adalah materi dari kelas 5 semester 2. Ada dua pokok pembahasan yang ada dalam materi ini. Yang pertama ada jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu beraneka ragam macamnya, mulai dari kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan tempat tinggal. Nah, dari beraneka ragam jenis kebutuhan itu, maka ada juga berbagai jenis-jenis usaha. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah salah satu jenis usaha yang umumnya dilakukan di pedesaan. Mengapa di pedesaan? Karena umumnya tanah di pedesaan masih luas dan cocok sebagai lahan pertanian. Nah, contoh-contoh dari tanaman pertanian ini adalah sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Selain itu, lahan pertanian bisa digunakan untuk perkebunan, contohnya seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan cengkeh, perkebunan kopi, dan perkebunan teh. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan adalah salah satu jenis usaha yang menghubungkan seluruh kegiatan jual beli. Nah, kegiatan ini membeli suatu barang dan jasa dari tempat dan waktu tertentu, kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selanjutnya ada industri. Industri adalah jenis usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Contoh industri yaitu ada industri minyak kelapa sawit, industri pakaian, industri makanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada jasa. Jasa adalah salah satu aktivitas atau kegiatan yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, jasa ini tidak menghasilkan suatu barang tertentu, tetapi pelayanan terhadap konsumen. Contohnya seperti guru, dokter, polisi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja kegiatan ekonomi di Indonesia, kita harus tahu bahwa ada 3 hal pokok yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang memproduksi disebut dengan produsen. Lalu selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen atau penghasil barang atau jasa kepada konsumen, yaitu pemakai. Nah, selanjutnya konsumsi. Konsumsi adalah pemakai atau pengguna dari barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh produsen. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan ekonomi di Indonesia. Ada 3 kegiatan ekonomi di Indonesia yang harus kita tahu. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya adalah modal pemerintah. Contoh dari BUMN ini adalah perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan perusahaan jawatan. Selanjutnya ada badan usaha milik swasta.
Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya milik perorangan atau kelompok. Contoh dari badan usaha milik swasta ini adalah perseroan terbatas atau PT, perusahaan perorangan, dan firma. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berasaskan kekeluargaan. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk menyejahterakan anggotanya atau masyarakat. Nah, ini adalah pembahasan mengenai jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Diharapkan dengan mengikuti pembelajaran ini, adik-adik, teman-teman, dan sahabat pendidikan semua dapat mengerti mengenai berbagai jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia serta kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa di like, komen, dan share. Bye-bye.